Shalom, apa kabar? Harapan kita semua, adik-adik semua sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan cara tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami naikkan syukur ketika Tuhan memberikan hari ini kepada kami. Secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu kami, agar mereka tetap bisa dan mampu menyembah Engkau dalam sukacita. Oh Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus memimpin, sehingga anak-anak kami semua memiliki hikmat dan penuh dengan sukacita dalam mendengar, apalagi melakukan firman dalam kehidupan berikutnya. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami persembahkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita ya, dan selalu sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Mari adik-adik semua, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi saya sebutkan Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian adik-adik semua firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Tentunya kita mengetahui bersama ya adik-adik, bahwa Tuhan selalu menginginkan kekudusan, dalam arti ketaatan untuk melakukan firman-Nya bagi semua orang, tidak terkecuali, maupun anak-anak, adik-adik semuanya, abang-abang, kakak-kakak,
dan juga orang tua kita tanpa terkecuali. Tuhan menginginkan dalam kekudusannya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Allah itu kudus, maka seluruh pengikutnya juga harus kudus. Nah, tentunya adik-adik, apa artinya Allah itu kudus? Secara sederhana saya sampaikan kepada kita semua bahwa Allah menghendaki kita hidup melakukan firman dan menjauhi kejahatan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian kita menjaga posisi Allah dalam hidup kita, yaitu Allah itu kudus. Maka kita juga harus hidup kudus. Artinya juga adik-adik semua, ketika kita melanggar firman Tuhan, ketika kita berdusta, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, itu yang ingin disampaikan lewat nats kita. Boleh kita sebut nats ini, karena tema kita adalah Ananias dan Safira, tentang kehidupan Ananias dan Safira saat memberikan, katakan persembahan dengan menjual sebidang tanah yang dia miliki kepada Rasul. Tujuannya untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk kepentingan Rasul sendiri. Nah, nats ini kita sebutlah dengan istilah kebenaran versus dusta. Ya, adik-adik, semua hidup kita selalu diikuti oleh dua kata ini. Kebenaran versus dusta. Kita tahu kebenaran itu adalah kejujuran. Kita tahu kebenaran itu adalah ketulusan. Kita tahu juga kebenaran itu adalah ketaatan hati untuk melakukan perintah. Kalau dalam nats kita melakukan perintah Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan perintah. Ya, kalau adik-adik semuanya adalah orang-orang yang memberi tanggung jawab kepada kita. Misalnya kakak, abang, orang tua, guru, dan kawan-kawan yang lebih tua dari kita. Barangkali sesama adik-adik juga ada komando, ada selalu perintah yang harus dilakukan. Jadi kebenaran adalah ketulusan, kejujuran hati, ketaatan melakukan perintah. Nah, adik-adik semua, apakah posisi adik-adik selama ini? Anak-anak kami semua sudah dalam posisi hidup dalam kebenaran, artinya ada ketulusan, ada kejujuran, ada ketaatan melakukan perintah. Seandainya orang tua kita memberikan perintah atau memberikan arahan, apakah adik-adik tulus untuk mendengar? Apakah adik-adik mau melakukan dengan jujur dan penuh dengan sukacita? Tentunya kalau perintah atau suruhan itu tidak dilakukan, bahkan kita berbohong, kita masuk dalam dusta. Itulah yang disebut dengan dusta. Tidak benar dan berbohong. Jadi nats kita adalah kebenaran versus dusta. Kalau kebenaran itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Sementara dusta, yaitu kebohongan, ketidakbenaran, itulah yang dilarang. Jangan kita lakukan dalam hidup kita oleh Allah. Karena dua-duanya ada konsekuensi. Jika hidup dalam kebenaran, Allah sangat senang. Maka adik-adik semua diberkati. Jika hidup dalam dusta, Allah tidak menghendakinya. Tentu ada konsekuensinya. Kita bisa diingatkan lewat berbagai situasi yang harus kita hadapi. Nah, kisah ini menggambarkan hidup jemaat mula-mula. Dalam nats kita ini tentang Ananias dan Safira, ini menggambarkan keadaan jemaat mula-mula. Nah, pada waktu itu jemaat yang pertama, jemaat mula-mula, hidup mereka dengan pola, dengan karakter sehati, sepikir, saling berbagi, saling mengasihi untuk kepentingan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Nats kita ini tidak terlepas dari
Sebelumnya ada seorang Yusuf yang bernama Yusuf ya, tapi bukan yang melahirkan Yesus, orang tuanya Yesus ya, tapi namanya Yusuf yang telah menjual sebidang tanahnya dan menyerahkannya kepada rasul-rasul pada waktu itu Petrus, dan seluruh hasil tanahnya diberikan di hadapan rasul dan rasul menggunakan untuk pelayanan. Tetapi apa yang terjadi dalam nats kita Ananias dan Safira? Mereka juga menjual tanah, sebidang tanah. Dan tujuan pertamanya diberikan juga atau dipersembahkan kepada rasul untuk kepentingan pelayanan. Tetapi mereka berdusta, separuh dari hasil tanah itu mereka simpan. Separuhnya diserahkan kepada rasul. Nah, oleh sebab itu dalam ayat 3 disebut, dalam nas kita, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, ini dia ya. Adik-adik semua, sebenarnya boleh disebut dengan istilah, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tuhan tidak menginginkan sebelumnya atau menyuruh Ananias dan Safira menjual tanahnya, tapi dengan keinginannya demi untuk kepentingan pelayanan. Setelah hasil didapat, diperoleh, sebagian dari hasil penjualan ditahan, tidak diserahkan. Itulah dusta. Padahal nekat atau janji sebelumnya adalah untuk kepentingan pelayanan yang harus diserahkan kepada rasul. Ananias dan Safira tidak menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanahnya, maka akibatnya juga fatal. Keduanya mati dengan tiba-tiba, mati dengan sia-sia, mati dengan tragis. Itulah karena tidak jujur, tidak taat, dan tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, hari-hari ini kita juga ditantang. Karena dalam kehidupan keseharian adik-adik sudah ada aktivitasnya. Ada yang bermain, ada yang sekolah, ada juga yang melakukan tanggung jawab keseharian di rumah dan dimanapun itu. Tentunya ada perintah ya, ada tanggung jawab. Ada yang harus dilakukan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan pernah berdusta ya. Hiduplah dalam kejujuran, jangan dalam kebohongan. Hiduplah standar dengan takut akan Tuhan. Dengan demikian adik-adik semua akan dipelihara dan juga diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Adik-adik semua, saya harapkan hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang boleh kita lihat kalau kita maknai dalam nats kita? Yang pertama, orang yang dikuasai oleh iblis, orang yang mudah jatuh dalam dosa. Ingat ya, orang yang memberi ruang dikuasai oleh iblis, itulah yang cenderung mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, adik-adik masih lihat ya peristiwa Adam dan Hawa. Artinya manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tadinya mereka hidup dengan penuh sukacita, taat kepada Tuhan. Tapi ketika memberi ruang hatinya untuk dikuasai iblis, maka mereka tergerak untuk melanggar kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka diusir dan mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, mari kita berusaha untuk taat. Hidup benar, hidup jujur, hidup tulus. Dengan cara bagaimana? Apa yang diperintahkan oleh kakak, orang tua, dan guru-guru kita, mari kita lakukan dengan baik. Tujuannya untuk apa? Supaya adik-adik semua bisa sukses. Supaya adik-adik semua bisa hidup dalam kebenaran. Karena orang tua dan guru-guru dan juga orang-orang yang lebih tua di dalam kehidupan kita
selalu memberikan motivasi, nasihat, supaya hidup kita menjadi baik dan benar. Ananias dan Safira memberi ruang juga kepada iblis. Akhirnya mereka menahan separuh dari hasil penjualan tanah mereka yang seharusnya diberikan untuk kepentingan pelayanan. Akibatnya mereka mati dengan sia-sia. Akibatnya mereka juga tidak memiliki kehidupan berikutnya. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu? Berilah ruang hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menjalankan segala peran, segala tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan lewat aturan-aturan yang berlaku di sekitar kita, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun itu. Yang kedua, akibat dosa adalah maut atau kematian. Artinya begini adik-adik semua ya, Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha melihat dalam segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, yang tersembunyi sekalipun Tuhan melihat dan mengetahuinya. Nah, untuk itu adik-adik semua, jangan pernah berdusta. Jangan pernah bermain api istilahnya ya. Bermain api artinya bermain-main dengan kejahatan. Bermain-main dengan ketidakbenaran. Karena Tuhan kudus. Tuhan menghendaki adik-adik semua dalam hidupnya hidup dalam kebenaran. Walaupun memang sulit, tapi ada selalu yang menuntun orang tua, guru, abang dan kakak kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Makanya selalu diingatkan, jangan deh, itu salah, itu dosa. Jangan kak, itu nggak benar, itu adalah perbuatan yang melukai hati Tuhan. Selalu diingatkan, dimanapun. Kalau di sekolah, belajar, kerjakan PR, makan dengan teratur, hidup dengan rapi dan bersih dan disiplin. Semua itu tujuannya supaya adik-adik semua berhasil dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu jangan pernah berdusta. Belajar katanya tapi menonton HP, game gitu ya. Belajar tapi dia hanya bermain-main. Ada waktunya semua, ada waktu bermain, ada waktu belajar, istirahat, tidur dan lain sebagainya. Itu semua lakukanlah dengan baik. Karena itu adalah mempersiapkan sesuai dengan masa depan kita. Hiduplah sesuai dengan standar firman Tuhan. Hidup pasti menuai sukacita. Yang terakhir, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ini Ananias dan Safira menahan separuh. Rupanya Tuhan tahu, yang didustai bukan rasul, tetapi Tuhan dan Roh Kudus. Tuhan inginkan hati yang jernih, hati yang tulus. Nah adik-adik, ketika diberi orang tua kita persembahan untuk misalnya kolekte, persembahkan semua. Berikan untuk Tuhan. Kalau disuruh guru-guru bernyanyi, menghafalkan ayat hafalan, dan juga berdoa, lakukan. Karena itu adalah ibadah untuk memuliakan Tuhan. Ingat, ada peristiwa di Alkitab kita janda miskin. Dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia memiliki hati yang tulus, hati yang jernih, hati yang jujur. Memberikan persembahannya kepada Tuhan, maka Tuhan berkati. Lebih dari apa yang dia pikirkan. Nah adik-adik, selamat menunaikan hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dengan ketulusan hati. Maka adik-adik semua, bersiaplah untuk takjub akan berkat-berkat Tuhan. Selamat hidup berjuang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dalam masa kecil, dalam proses pertumbuhan sampai masa orang tua kelak. Amin. Tuhan berkati, kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan firman kepada anak-anak kami semua sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai agar dalam pertumbuhan mereka selalu hidup benar, tulus, jujur, dan juga setia taat kepada Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat komando dari orang tua, guru, dan abang dan kakak-kakaknya. Tolong Tuhan sertai kami dan berkati anak-anak kami agar mereka juga hidup dalam kebenaran. Firman-Mu telah mengingatkan Ananias dan Safira, dan akibatnya ketika mereka tidak jujur dan tidak benar, maka Tuhan bertindak adil juga. Kiranya anak-anak kami terbangun sejak kecil dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan hati, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan selalu berakibat, bereaksi dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.